Buat yang lagi nyari cerita-cerita ringan semacam slice of life gitu sekaligus kocak, gue punya rekomendasi nih. Judulnya, wih, judulnya aja udah kocak. Wih. Cerita ini bisa kamu baca di aplikasi Line Webtoon. Ini tuh asli. Gue yang jarang bisa ketawa karena baca cerita-cerita lucu, pas baca adegan-adegan di sini tuh, ya salam, kelakuan para tokohnya tuh koplak semuanya. Penasaran? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Jadi Wii ini adalah judul webtoon karya kreator lokal yang menceritakan kehidupan sekelompok anak SMA. Terdiri dari Amu, Upi, Toro, Kiki, dan juga Sho. Kita akan ngikutin cerita keseharian mereka di sekolah yang dipenuhi kejadian-kejadian lucu, plus juga ada sisipan kisah romance cinta monyet khas anak SMA dengan segala drama kehidupan yang gak lepas dari mereka. Eits, tapi bukan itu aja. Ternyata ada hal lain yang bikin webtoon ini punya makna yang dalam buat pembacanya. Itu tadi blurbnya alias gambaran singkat dari ceritanya. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Gue udah tamat sih baca sampai episode terakhir di season 1, yaitu episode 154. Gak berasa bacanya karena emang ceritanya ringan dan lucu banget. Tiap episodenya tuh paling cuma butuh semenit buat namatin, dan ini tuh beneran sukses bikin ketawa ngakak karena ceritanya disampaikan lewat gambar-gambar yang selain menarik kayak gini nih. Cakep ya gambarnya, gue suka sih sama gaya ilustrasinya. Terus denger-denger katanya sih bakal ada season 2-nya. Hihi, gak sabar menunggu lanjutan kisah geng koplak satu ini. Selain gambarnya tuh menarik seperti ini, di beberapa bagian gambarnya bisa berubah jadi lucu kayak gini. Gimana gue gak ketawa ngakak coba? Karena dialog-dialog di sini tuh singkat ya, jadi kekuatan ceritanya itu terletak di gambar adegan. Dan kreatornya Amu Bauwu sukses menyampaikan unsur jenaka lewat gaya ilustrasinya di sini. Beberapa adegan kocak yang jadi favorit gue diantaranya ada di episode 8. Ceritanya Amu tuh lagi tidur di kelas, terus teman-temannya iseng numpukin barang-barang di atas kepalanya kayak gini. Aduh, bener-bener di luar nurul. Di luar nalar lah. Kemudian satu lagi ada di episode 37 waktu guru mereka mencium bau gosong dan bertanya ke kelas apa ada yang kebakar. Kemudian si Amu nyaut, saya pak. Jadi yang kebakar tuh kepalanya Amu gara-gara baru selesai ngerjain soal matematika. Amu. Satu lagi. Ini gak kalah kocaknya. Yaitu ketika Toro mau merekam video di kelas buat tugas bahasa Inggris, tapi yang ada temen-temennya malah bikin gaduh dan bertingkah aneh-aneh di background videonya. Ya ampun, gue jadi Toro kayaknya cuma bisa ngelus dada aja sih nih. Baca webtoon Wii ini tuh bikin gue kangen sama masa-masa SMA dan keseharian di sekolah. Kayak misalnya aja ngebolos kelas buat jajan di kantin, terus masa-masa males ngerjain PR dan mendingan nyontek punya temen. Begitu juga yang dialami sama para tokoh dalam webtoon Wii ini. Sepanjang ngikutin episode demi episodenya tuh ada aja gitu kejadian yang mereka alamin. Mulai dari Amu sama Upi yang kepergok OSIS karena ngebolos kelas buat jajan di kantin. Nah yang satu ini gue relate banget sih, sumpah. Ada juga Kiki yang ngegombalin Amu terus-terusan tapi gak digubris balik sama Amunya. Kiki, bucin banget dah. Selain itu ada hal menarik lain dari webtoon Wii ini. Kalau diperhatiin lebih seksama, ada pesan mendalam yang akan kamu temui di balik ceritanya atau dari perilaku karakternya yang nandain ada masalah yang lagi mereka pendem. Kayak misalnya nih, di episode 22, di situ sekilas dikasih lihat bekas luka goresan di pergelangan tangannya Upi dan dia tutupin pakai wristband. Tadinya gua nggak ngeh sama maksud dari goresan luka tersebut, tapi pas nyampe di episode 25, ada dialog antara petugas UKS dengan Upi yang mengisyaratkan kalau Upi sering bolak-balik UKS karena luka di tangannya itu. Dari situ gua mikir, wah cerita ini ternyata ada sisi darknya juga ya. Tokoh Upi yang di episode sebelumnya terlihat ceria-ceria aja, ternyata dia punya struggle-nya sendiri. Ada satu lagi di episode 5 ada dikasih lihat kalau Sho itu punya pemikiran negatif dan cenderung berbahaya. Tapi karena disampaikan dalam candaan, kita jadi nggak ngeh kalau pemikirannya Sho itu cukup dark. Masih banyak hal-hal tersembunyi yang punya makna mendalam dalam webtoon Wii ini. Struggle yang dialami tiap tokohnya tuh bikin karakter mereka terlihat real, terlihat nyata. Karena emang bener-bener relate gitu sama kehidupan sehari-harinya kita. Meskipun demikian, kesusahan apapun yang masing-masing dari mereka sedang hadapi, mereka selalu punya satu sama
lain. Kita dikasih lihat kalau ikatan persahabatan mereka tuh kuat. Gila, salut sih sama persahabatan yang kayak gini. Gue rekomenin webtoon Wi ini untuk kamu yang lagi nyari bacaan ringan, kocak, dan sekaligus pengen mengenang masa-masa SMA. Wah, gue kangen nih masa-masa bobrok pas zaman SMA dulu. Gimana? Penasaran gak sama judul satu ini? Cus, langsung baca cerita lengkap dari webtoon Wi ini lewat link yang gue taruh di kolom deskripsi bawah. Jangan lupa like videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video berikutnya. See ya!